Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan pembacaan sholawat seperti biasa, saya akan membacakan sedikit tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Di dalam kitab Maulid Ad-Dibai diceritakan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain dengan teman sepermainannya. Kebetulan beliau itu bermain agak jauh dari tempat tinggalnya. Tiba-tiba datang 3 orang tidak dikenal, disebutkan di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, ka'anna wujuhahumus syamsu wal qamar. Wajah mereka itu seperti matahari dan bulan. Teman sepermainan Rasulullah SAW yang melihat hal itu lari karena ketakutan. Sementara Rasulullah SAW hanya berdiri, terdiam, takjub, terheran-heran melihat 3 orang yang wajahnya itu ibarat matahari dan bulan. Yang kemudian 3 orang itu mendekat kepada Rasulullah SAW, yang kemudian juga membaringkan dan kemudian wasyakku batnahu syaqqan latifan. Dibedah dadanya Rasulullah SAW dengan lembut. Summa akhraju qalba sayyidi waladi Adnan, yang kemudian 3 orang itu mengeluarkan hati dari Rasulullah SAW. Kemudian hati beliau itu dilapangkan, diisi dengan kebajikan, dan dibuang tempatnya setan bersemayam yang ada di dalam hati, dibuang, dibersihkan. Wa mala'uhu bil hilmih, dan diisi dengan ketabahan. Wal ilmih, diisi juga hati Rasulullah itu dengan ilmu pengetahuan. Wal yaqinih, diisi dengan keyakinan. Wal ridwanih, diisi dengan keridhaan. Yang kemudian setelah diisi beberapa hal tadi, kemudian dikembalikan tubuh Rasulullah seperti semula. Kemudian berkata satu malaikat, ya Muhammad, wahai Muhammad, absir, bergembiralah, karena keluasan ilmumu sungguh telah diberitakan di alam raya, katanya malaikat. Dan semua makhluk menyambut gembira kehadiranmu. Tak satu pun makhluk Allah yang tidak tunduk dan patuh kepadamu serta mendengarkan sabda-sabdamu. Dan setiap orang di jagat raya merindukan kelahiranmu, menantikan kecemerlangan cahayamu. Sementara teman-temannya yang sedang lari ketakutan lapor kepada yang mengasuhnya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Dilaporkan, diceritakan kepada beliau Halimatus Sa'diyah, sehingga Halimatus Sa'diyah itu merasa khawatir dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Halimatus Sa'diyah mendatangi tempat kejadian, dan ternyata beliau Halimatus Sa'diyah mendapati Rasulullah tidak apa-apa, dalam keadaan selamat, terbebas dari bahaya. Yang kemudian dibawa pulang oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian dibawa kepada sebagian peramal. Ditanyakan, diceritakan tentang apa yang terjadi, diceritakan. Yang kemudian peramal itu bertanya, apakah kamu, wahai anak muda, wahai nak, apakah kamu ini mengalami dalam keadaan tertidur apa terjaga? Nabi mengatakan, saya mengalami ini dalam keadaan terjaga, bahkan saya melihat kejadian ini. Yang pada akhirnya peramal ini mengatakan, bergembiralah wahai anak yang berasal dari Baitul Haram, bergembiralah, karena kamu nanti akan membawa panji-panji kemenangan. Kamu nanti akan menjadi penutup para nabi, dan kamu nanti akan mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus berbangga, bersyukur, karena kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diutamakan dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Kenapa? Karena disandarkan kepada Rasulullah. Semua yang disandarkan kepada Rasulullah itu lebih mulia. Hari Senin menjadi mulia, kenapa? Karena Rasulullah lahir di hari Senin. Semuanya. Madinah menjadi mulia karena kenapa? Karena ada jasad Rasulullah. Mekah menjadi mulia kenapa? Karena Rasulullah dilahirkan di sana. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik manusia dalam penciptaan dan budi pekertinya. Dalam segi penciptaannya, Rasulullah itu paling tampannya orang.
Bahkan kalau dibandingkan dengan Nabi Yusuf itu separuh dari ketampanan Rasulullah SAW. Bahkan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan dalam kitabnya Insanul Kamil, kalau dibandingkan persentase Rasulullah dan Nabi Yusuf adalah Rasulullah 50%, Nabi Yusuf 25%, dan 25% sisanya adalah untuk alam raya ini termasuk kita. Dibagi-bagi dengan pemandangan-pemandangan, air, binatang, dan sebagainya. Jadi Pak Freddy ini ya cuma sebagian kecil dibandingkan dengan Rasulullah. Tetapi kenapa kalau Nabi Yusuf ketika dilewatkan di depan para wanita terperangah sehingga sampai memotong jarinya, itu Nabi Yusuf sudah dikeluarkan, dibuka semua hijabnya 25%. Tapi Rasulullah itu ditutup dengan 10 hijab, dan hijabnya sekarang ini baru terbuka 1, dan 9 sisanya akan dibuka di akhirat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu sebaik-baik dalam budi pekertinya. Bahkan dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji oleh Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Bahkan dikatakan juga wa kana khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Terbukti ketika ada yang memiliki kesalahan, dimaafkan oleh Rasulullah jika itu berhubungan dengan diri Rasulullah. Tetapi jika berhubungan dengan agama, gak main-main. Gak ada yang berani menantang berdiri di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan juga siapapun yang melihatnya, maka dia itu akan segan. Jika orang miskin mengundangnya, akan didatangi. Jadi kalau ada undangan, gak hanya melihat, wah ini cair. Enggak. Meskipun miskin yang undang, bahkan gak ada apa-apanya, datang Rasulullah. Dan Rasulullah itu selalu mengatakan yang benar meskipun itu pahit. Siapa yang melihat wajahnya Rasulullah, maka dia itu akan tahu bahwa dia itu bukan seorang penipu. Jadi wis tampak dari wajahnya. Senang, kalau ngelihat wajahnya itu senang, menyejukkan. Makanya kalau kita lihat para kiai, para habaib, enak kalau dilihat. Nah, perlu dipertanyakan kalau kita melihat malah kayaknya gelisah, kok nggak enak ngelihat itu, ya nggak tahu itu ya Nabi apa Abu Jahal, nggak tahu kalau kayak gitu ya. Jadi kalau Nabi itu enak dilihat, kalau Abu Jahal kan nggak enak. Itu bedanya ya antara Nabi dan Abu Jahal. Jika sedang gembira, wajahnya bagaikan rembulan. Bila tengah berbincang, seolah minyak misik keluar dari mulutnya, wangi. Bahkan nggak pakai minyak wangi pun wangi. Kalau kita kan wis disemproti banyak. Iqbal habis ini lewat minyakan lagi. Habib tadi bagi-bagi minyak. Mas Rizky jadi usap-usap minyak. Coba nggak pakai minyak. Pak Herman ngomong nggak pakai minyak, nggak sikat gigi. Apa? Berat. Iya. Bila berjalan di sebuah jalan, maka akan berbekas. Orang-orang itu akan tahu Rasulullah ini pernah lewat di sini. Kenapa? Wanginya masih terbekas di situ. Di dalam sebuah majelis taklim, Rasulullah duduk di situ. Tersisa baunya, tercium. Oh, Rasulullah pernah duduk di sini. Dan bau yang diciumnya itu adalah bau yang wangi. Beda kalau kita yang duduk di sini kok bau rokok. Pak Herman sama Pak Freddy. Berat ini. Gak apa-apa. Yang penting mau ngaji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika berjalan di antara para sahabatnya, beliau laksana bulan di antara bintang-bintang. Dan bila berjumpa dengannya di malam hari, pancaran cahayanya membuat orang-orang seolah-olah berada di siang hari. Dan beliau juga selalu berkasih sayang terhadap anak yatim dan para janda. Ini seneng ini. Masya Allah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau, amin. Dan bisa berkumpul dengan beliau di surga, amin, amin ya rabbal alamin.